Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Movan TV. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara melakukan pembenihan atau membuat benih cabai sendiri. Nah, membuat benih cabai sendiri ini dalam artian kalau ada di dapur itu cabai merah yang tua gitu kan, cabai rawit nih. Cabai rawit yang tua atau yang sedikit membusuk, nah itu kan jangan dibuang. Itu bisa diambil benihnya. Kita bisa bikin benih sendiri dari dapur ya, dari cabai yang ada di dapur kita. Tapi dengan catatan, benih ini tidak disarankan untuk pembenihan massal atau pembibitan ditanam di kebun itu tidak disarankan. Kalau pengen nanam di kebun atau di sawah itu bibitnya bisa beli, itu ada. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi untuk bibit cabai untuk ditanam di kebun atau di sawah. Kalau ini khusus untuk ditanam di depan rumah atau di pekarangan rumah, atau mungkin di belakang rumah, di samping rumah, di atas rumah mungkin ya, dengan media mungkin polybag atau mungkin timba bekas, atau ya menggunakan barang-barang bekas yang tidak berguna untuk digunakan, baik itu galon bekas, galon apa gitu ya, yang nggak bisa diisi ulang, atau mungkin bekas minyak goreng, atau bungkus minyak goreng digunting, nah itu bisa dipakai. Atau mungkin bekas cat, nah itu kan diisi tanah bisa ya. Nah ini bisa membantu meskipun tidak seluruhnya. Mungkin nanti kalau misalkan berbuah itu kan seneng gitu rasanya nanam sendiri ya kan. Nah ini kita keluarkan biji-bijinya sehabis dibelah. Nah ini bisa pakai tusukan sate atau lidi atau mungkin pakai pisau. Kalau pakai tangan kenapa? Kalau pakai tangan nanti bisa ada rasa terbakar, kayak terbakar gitu ya, panas gitu tangannya habis megang cabai. Dan sembuhnya itu agak lama, mungkin ya seharian rasa terbakar di tangan. Tapi nggak apa-apa, ini saya pakai tangan dan juga pakai pisau. Nah ini kita kumpulkan untuk biji-bijinya. Kenapa tidak saya keringkan dulu, atau mungkin saya jemur nih misalkan, atau mungkin saya jemur untuk cabai rawitnya ini yang udah tua-tua, yaitu mungkin malah kelamaan ya untuk proses keringnya ya kalau panas. Kalau diginiin, nah ini kan bisa cepet nanti kalau misalkan dijemur. Jangan lupa siapkan air di wadah, baik itu gelas atau mungkin wadah apa sajalah, yang penting ada airnya. Nah bijinya ini langsung cemplungkan saja atau masukkan ke dalam air semua biji yang sudah dikeluarin tadi ya. Untuk apa direndam ya, ini adalah salah satu cara untuk menentukan biji-biji mana yang mau kita tanam dan yang enggak kita tanam. Loh kok gitu? Ya iyalah. Nah ini kan untuk memilah atau kan dicampur ini ya. Ini mana sih istilahnya itu yang kopong. Nah kita aduk-aduk seperti ini. Nanti biji yang tidak berisi atau istilahnya itu dia merenang ke atas atau mengambang, nah itu kan tidak ada isinya, mungkin masih muda jadi tidak ada isinya, jadi percuma kalau misalkan ditanam, nggak bakalan tumbuh. Jadi daripada percuma ya udah kita
rimbang saja. Ini rimbang ya, atau mungkin apa istilahnya, direndam untuk menentukan biji mana yang kita tanam dan biji mana yang harus kita buang. Kita aduk-aduk lagi sekali lagi ya, biar mungkin ada yang lengket di cabai yang merahnya, dagingnya yang sebenarnya itu nggak berisi, tapi karena nempel jadinya dia tenggelam ya kan. Kita aduk-aduk saja seperti ini. Nah, ini bisa membuktikan, membuktikan ya, ini bisa menentukan mana biji-biji yang tidak bagus atau sudah 100% nggak bakalan tumbuh. Nah, ini yang mengambang. Yang mengambang ini adalah contoh biji-biji yang tidak berkualitas atau biji-biji yang dipastikan tidak bakal tumbuh meskipun ditanam. Jadi, kalau tidak melalui proses perendaman seperti ini nanti percuma. Kalau ditanam bukan tabur ya, tanam satu lubang, nah dia nggak bakalan tumbuh. Makanya kita lakukan hal semacam ini. Nah, buat biji yang mengambang, biji yang mengambang ini kita buang ya, seperti ini. Jadi tertinggal biji-biji yang tenggelam saja atau biji-biji yang berkualitas. Ini bisa juga digunakan untuk media belajar ya. Jadi media belajar sebelum kita itu belajar menanam sungguhan di kebun atau di sawah, ya memang ini juga menanam sungguhan, tapi di media polybag di pekarangan rumah atau di belakang rumah, depan rumah, memanfaatkan media-media yang tidak terpakai biar berguna gitu ya. Nah, sebelum kita membeli bibit yang dari pabrikan yang seperti bibit yang ada di deskripsi video ini, nah itu jadi kita mulai belajar bagaimana cara membibit atau menanam maksudnya. Jadi nanti nggak sia-sia kalau kita salah caranya menanam. Nah, itu kan nggak tumbuh juga rugi ya. Karena bibit cabai itu nggak murah. 10 gram saja sudah mahal. Kadang 60 butir saja sudah 15.000 harganya itu. Untuk 60 butir benih cabai ini loh. 60 butir, kadang 50 butir. Nah, 50 butir itu udah 15.000. Nah, kadang 13.000 ada. Tergantung dari mereknya. Nah, sebelum kita mencobanya, ada baiknya kita mencoba melakukan sendiri di rumah dengan cara ya ngambil 1 cabai atau 2 cabai, 3 cabai ya. Ya 5 cabai lah yang merah yang mungkin agak busuk seperti itu ya, kita belah saja. Untuk kita ambil bijinya seperti ini ya. Nah, mungkin ini masih, saya lihat ini masih ada 1-2 biji yang mengambang. Artinya itu yang nggak bagus kualitasnya dan dipastikan dia tidak tumbuh. Nah, ini mengambang, nah ini tidak perlu kita ambil. Jadi dia kita buang saja. Nah, seperti ini. Ada lagi ini. Oh. Dan sekarang tersisa biji-biji yang berkualitas yang dipastikan akan tumbuh kalau disebar atau disemai. Nah, seperti ini ya, untuk menentukan biji mana yang berkualitas dan tidak berkualitas. Ini adalah proses pembelajaran. Jadi belajar menanam cabai atau sayuran sendiri di media polybag atau media pot atau media apa saja di depan rumah atau di pekarangan rumah, memanfaatkan barang-barang yang
mungkin daripada tidak dipakai ya. Seperti kaleng-kaleng atau apa ya, kaleng cat itu kan gede ya, yang 5 kilo ya, bisa buat nanem. Atau mungkin tempat sampah yang sudah jebol, nah itu bisa diisi tanah ya kan, buat nanem. Nah ini bisa mengurangi loh, mengurangi ya, maksudnya tuh membantu. Kalau misalkan punya 10 pohon cabai saja ya, dan dia lebat sekali, wah ini pasti membuat kita tersenyum-senyum ya. Nah setelah kita buang airnya, ini sudah dipastikan biji-biji yang berkualitas ya, karena dia itu tenggelam semua. Ini dia tenggelam, jadi berkualitas atau bukan berkualitas sih, tapi intinya dia bakalan tumbuh lah, karena memang sudah berisi dan sudah tua. Kalau yang mengambang itu kan kopong, jadinya nggak tumbuh. Oke, kita jemur saja. Dan setelah kita jemur seharian, ya nggak seharian lah, pokoknya panas terik sampai jam 4 lah, atau jam 3 sore. Nah dia bakalan mengering seperti ini, benar-benar kering karena di bawah sinar matahari dijemur. Nah bisa kita zoom, nah seperti ini. Nah ini dia adalah benih-benih yang siap kita semai. Oke, nanti kita semai ya, tunggu update-nya untuk konten berikutnya. Oke, terima kasih. Sementara ini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.